wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tondi Martua dengan NIM 2216050 182. Saya ingin mempresentasikan UAS ujian statistik lanjutan mengelola data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan untuk soal nomor 1, yang dimana menguji distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 jurusan statistika sebagai berikut. Ya, yang dimana kita lihat dari data-data di sini. Dan untuk lanjutannya, penjelasan uji penjelasan uji Kolmogorov dari data di atas. Untuk interpretasinya, hipotesis H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal di hipotesis H1. Distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan dasar. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas O. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dan bagian B, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpang baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Interpretasinya, rata-rata mean sama dengan 7.318,93. Jadi rata-rata dari 300 data statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Simpang baku sama dengan 1,86654. Ini menunjukkan bahwa terbesar rata-rata 1,86654 di atas di bawah rata-rata. Hal ini berarti bahwa sebagian besar data berada dalam rentang 71,3228 hingga 75,0559. Data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Nilai minimum sama dengan 50,00. Nilai minimum adalah 50,00. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih kecil dari 50,00. Nilai maksimum sama dengan 86,67. Nilai maksimum adalah 86,67. Ini berarti bahwa tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai besar dari 86,67. Dan untuk soal nomor 2, PT Maju Mundur Informatika atau biasa disebut dengan MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut. Tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat dan dikorelasi antara penjualan dengan stand atau singkat serta berikan interpretasinya. Untuk interpretasi prestasinya, korelasi Y dengan X1. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan promosi yang dihitung dengan koefisien adalah sebesar 0,989. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi. Artinya jika semakin besar jumlah promosi, PT Maju Mundur Informatika atau MMI akan membuat jumlah penjualan akan meningkat. Korelasi Y dengan X2.
Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung koefisien korelasi sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, artinya jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika atau MMI di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Dan untuk bagian B, tentukan koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. Untuk interpretasinya, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan PT Maju Mundur Informatika atau MMI sebesar 94,9%, sedangkan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk bagian C, buatlah persamaan regresi linear atau satuan penjualan juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu untuk analisis untuk penyaluran persamaan garis regresi di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sama dengan 2,238 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,576, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. A, Y sama dengan A ditambah beta 1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Y sama dengan 60,786 tambah 2,238 X1 tambah 0,567 X2. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya nilai beta 0 adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand, X1 dan X2 sama dengan 0. Penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi atau X1 akan meningkat penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah. Dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand X2 akan meningkat penjualan yang diprediksi sebesar 676 juta dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Prediksilah banyak penjualan biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Penjualan sama dengan 60,786 tambah 2,23845 ditambah 567 dikali 150. Penjualan 60,786 ditambah 100,710 ditambah 86,400. Penjualan sama dengan 2,47,896 juta rupiah. Interpretasi: jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247,896 juta rupiah.
Dan sekian untuk mungkin hanya sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Tondi Mertua Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.